menarik sekali Mbak Iva tadi. Kalau dalam serat Centini memang tidak ada penjelasan atau apa kisah yang menjelaskan tentang Kumbakarna, Ramayana, Mahabharata secara jelas tidak, hanya sedikit saja disinggung. Di sini saya pendapat pribadi saja sebagai seorang yang mencintai wayang ya dan seorang yang eh, mencintai negara Indonesia. Saya setuju sekali, Mbak Iva, dari eh, tinjauan moral Pancasila dan moral dari Aristoteles tadi ya. Saya juga sepakat dengan wayang pun juga saya sepakat kalau Kumbakarna itu memang eh, di bawah Wibisono ya, artinya tidak bisa dibenarkan secara etika kemanusiaan. Sama dengan Bismo dalam Mahabharata itu kan juga pada akhirnya menyerah setelah dinasihati oleh Kresna gitu. Nah, sore ini temanya kan kepahlawanan ya. Kepahlawanan dalam pandangan saya pahlawan apa? Karena bisa juga pahlawan kemanusiaan, pahlawan kebangsaan. Ya. Kalau yang disampaikan Mbak Iva tentang Pancasila, menarik sekali bahwa dasar adalah kalau kita sebut piramida tadi ya, itu adalah ketuhanan dulu. Memang kalau di Indonesia ini beda dengan wayang. Kalau wayang kan satu agama aja ya, jadi nggak masalah. Kalau kita kan beragam sehingga kita bisa dibicarakan. Karena itu standarnya berbeda-beda. Nah, yang kedua ini yang penting. Standar yang setelah ketuhanan, kemanusiaan, itu yang paling utama. Kebenaran dengan landasan humanisme atau kemanusiaan. Dalam hal ini, kayak bisa Rahwana, Kumbakarna, Wibisono, dan lain-lain, ini memang jelas sebuah pertempuran antara yang benar dan salah. Kita sampaikan beberapa kisah yang dikonstruksi itu kita sampaikan dulu aja. Misalnya aja Rahwana itu adalah kaitannya ini itu kita sampaikan. Tapi secara umum bahwa ini etika antara Rama atau pihak yang benar dan Rahwana yang salah. Satu yang saya garis bawahi di sini, kalau kita terapkan di Indonesia, itu ada perbedaan mendasar. Apa perbedaannya? Kalau di Kumbakarna itu dia berada pada pihak negara yang salah. Indonesia tidak. Ini kita bicara dulu ya, Indonesia dulu. Indonesia itu yang benar karena kita diserang. Lalu yang kedua, Kumbakarna pada akhirnya membela negaranya. Ini kalau diterapkan ini lebih tepat tanyakan pada orang Belanda atau orang Jepang. Karena yang paling tepat mereka yang menyerang. Nah, seharusnya ya kalau orang Jepang atau orang Belanda itu membaca kisah Ramayana, seharusnya mereka nggak mau menyerang, nggak mau berperang ya. Prajurit-prajurit yang lebih baik menyerah aja ya. Ketika melawan Indonesia, melawan tentara Indonesia, sudah saya nyerah aja. Seharusnya seperti itu. Kembali lagi ke sini. Indonesia, pahlawan-pahlawan kita tuh saya merasa malah lebih hebat. Dalam artian gini ya, kayak Diponegoro misalnya. Kebetulan saya juga menulis novel Diponegoro, paham sedikit tahu lah itu ya. Itu luar biasa. Pertama sebagai sosok yang dizalimi, yang kedua dia bangkit dan melawan. Ada dua kelebihan itu. Kalau Kumbakarna tidak. Kumbakarna lebih pada dia masih perang, tapi sudah tidak salah dan dia tidak usah melawan aja, mengalah aja. Gitu ya. Memang di situ yang kita respect, kagum, itu memang perang batin dalam diri di Kumbakarna ya. Dari tinjauan saya sebagai seorang sipil ya,
itu memang saya lebih suka, lebih setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wibisana. Jadi tidak hanya sekedar mengakui bahwa yang benar adalah Romo, tapi dia ikut membelot, ikut dengan Romo. Itu kalau kita padankan Joris Becker ya, pahlawan Setiabudi, orang semi Belanda yang pada akhirnya memilih Indonesia. Tetapi di militer kan kita nggak tahu ya, karena setahu saya kalau militer itu apa yang diperintahkan atasan ya sudah, dia nggak ada pilihan selain patuh. Nah, Kombo Karno ini dibahas dalam dunia kemiliteran bela negara tepat sekali. Tapi dari sisi orang sipil, ya kita terus terang aja kurang pas. Nah, untuk saat ini ya diterapkan di Indonesia misalnya, ya, saya tetap lebih menyukai Bisono. Maksudnya seperti ini. Kita punya pimpinan, seperti Mbak Ifah bilang tadi, kalau pimpinan kita kurang bagus, apakah harus ikut atau bagaimana? Menurut saya ya, ya seperti di sana. Tapi bukan berarti terus meninggalkan negara, bukan. Tapi tetap kemanusiaan itu harus diutamakan, eh, kebangsaan. Bukan berarti tidak nasionalis, bukan itu ya. Nasionalisme itu harus menyertakan kemanusiaan ya, seperti mengulang baik saja. Jadi sementara itu dari saya, tanggapan saya tentang eh, pemaparan dari. Terima kasih.